Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sri Gufani, NIM F2018 01016 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas SP saya biofarmasetika yang berjudul tentang pendahuluan biofarmasetika. Nah, baiklah, langsung saja pada slide pertama, yaitu perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh. Di sini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase eksposisi, fase toksokinetik atau farmakokinetik, dan fase toksodinamik atau farmakodinamik. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu fase eksposisi. Nah, fase eksposisi merupakan kontak atau penggunaan suatu organisme dengan zat asing atau xenobiotika. Nah, pada umumnya kecuali radioaktif, hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Nah, umumnya juga hanya tokson yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi molekuler, dapat terabsorpsi menuju sistemik. Nah, kemudian lanjut pada fase toksokinetik atau farmakokinetik. Nah, fase ini terjadi setelah xenobiotika berada dalam ketersediaan farmasetika, pada mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe. Nah, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan tempat kerja toksik atau reseptor. Nah, pada fase ini juga terdapat beberapa proses, seperti absorpsi, distribusi, deposisi, biotransformasi, dan ekskresi. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu absorpsi. Nah, absorpsi ditandai dengan masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Nah, selanjutnya distribusi. Nah, distribusi setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan didistribusi lebih awal atau lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, selanjutnya apa itu deposisi? Nah, deposisi atau disebut juga dengan desublimasi adalah proses pengkristalan, di mana hal ini terjadi karena proses mengerasnya atau membekunya suatu benda yang memiliki zat-zat tertentu dan memiliki unsur-unsur zat yang dapat memberikan warna saat mengeras dan jika dilihat seperti warna kristal. Nah, selanjutnya biotransformasi. Nah, biotransformasi itu adalah suatu perubahan kimia atau modifikasi yang dibuat oleh suatu organisme atau senyawa kimia. Nah, kemudian lanjut kepada ekskresi. Nah, ekskresi itu setelah obat atau kontak penggunaan itu diabsorpsi atau distribusikan dalam tubuh, xenobiotika atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Nah, xenobiotika dikeluarkan baik dengan bentuk aslinya maupun sebagai metabolitnya. Nah, setelah itu jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Nah, di samping itu juga selanjutnya pada fase ketiga, yaitu fase toksodinamik atau fase farmakodinamik. Nah, fase ini merupakan interaksi antara tokson dengan reseptor atau tempat kerja toksik dan juga proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Nah, pada efek
toksik atau efek farmakologis di sini terbagi atas dua, yaitu efek klinis dan efek toksik. Nah, pada efek farmakologis juga ini terjadi interaksi toksin reseptor dalam organ efektor. Nah, oke, selanjutnya pada slide berikutnya ini ada intensitas efek obat. Nah, intensitas efek obat ini merupakan jumlah obat aktif atau kadar obat yang mencapai sistemik atau ke dalam darah. Nah, intensitas efek obat ini harus sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yang sesuai dengan bioavailabilitas obat. Nah, adapun juga intensitas efek obat ini juga mempengaruhi laju absorpsi dan faktor formulasinya. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya itu ada nama-nama atau istilah dalam biofarmasi. Yang pertama itu ada ketersediaan farmasi atau pharmaceutical availability. Itu adalah ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya dan siap untuk proses resorpsi. Nah, apa itu proses resorpsi? Proses penyerapan ulang ya. Penyerapan itu dilakukan secara ulang untuk melanjutkan aktivitas obatnya atau proses metabolisnya lah. Terus yang kedua itu ada ketersediaan hayati atau dikenal juga dengan biological availability, adalah prosentase obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dengan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Nah, apa itu juga efek terapeutik? Efek terapeutik itu adalah hasil penanganan medis yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau setakar dengan tujuan pemberian penanganan, baik yang telah diperkirakan maupun tidak diperkirakan. Nah, selanjutnya ada istilah dari biosay dan standarisasi. Nah, biosay itu adalah cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan binatang percobaan seperti kelinci, tikus, kodok, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya ada standarisasi. Nah, standarisasi itu adalah kekuatan obat yang dinyatakan dengan satuan internasional atau EU International Unit. Oke, lanjut. Pada slide berikutnya ini ada obat dan respon klinik. Nah, di sini ada farmaseutika. Nah, farmaseutika itu harus diperhatikan itu adalah mutu atau keampuhan suatu obat, nah keamanan obat dan kenyamanan bagi pengguna untuk mengonsumsi obat. Nah, mengapa kita harus memperhatikan itu? Karena jika kita tidak memperhatikan itu, obat tersebut tidak akan menimbulkan efek. Nah, mutu juga menghasilkan ada yang clinical efek positif dan negatif. Nah, yang positif itu seperti menghasilkan therapeutical effect ya. Therapeutical effect itu seperti pengobatan yang sudah diinginkan, maksudnya penyembuhan yang telah diresepkan oleh dokter itu. Nah, sedangkan toxical effect atau yang negatif itu seperti efek racun yang tidak diinginkan. Nah, oke, lanjut. Pada slide berikutnya ini ada pengertian tentang biofarmaseutika. Nah, biofarmaseutika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia formulasi obat. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu mengapa sifat fisikokimia formulasi obat itu sangat berperan dalam biofarmaseutika. Nah, karena dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat, sifat-sifat kimia fisika itu harus diperhatikan karena keduanya itu merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat sehingga mendapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Nah, di sini juga sifat fisikokimia formulasi obat berhubungan dengan bioavailabilitas obat. Ya, jelas, karena bioavailabilitas obat juga merupakan itu dia digunakan untuk menyatakan kecepatan dan jumlah obat yang aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, di sini juga dijelaskan biofarmaseutika itu adalah ilmu yang mempelajari masuknya zat aktif obat ke dalam tubuh atau scan of input atau banet. Oke, saya lanjut pada slide berikutnya. Ini ada LDA proses. Nah, apa itu LDA? LDA itu adalah linear discriminant analysis.
atau merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas. Penentuan pengelompokannya itu didasarkan pada garis batas atau garis lurus yang diperoleh dari persamaan linear. Nah, di sini ada gambar ya, bentuk obat dalam bentuk sediaan padat ya, yang di dalam medium. Nah, kemudian akan melakukan pelepasan atau liberation. Nah, setelah mengalami pelepasan, butiran-butiran obat tersebut yang telah menyebar itu akan mengalami disolusi. Nah, setelah mengalami disolusi, akan masuk ke dalam media GIT. Nah, selanjutnya akan larut ke dalam media GIT atau dikenal dengan disolve. Nah, terdispersi secara molekuler ke dalam media. Nah, setelah terdispersi ke dalam media GIT, obat tersebut akan masuk melewati membran intestinal. Nah, membran intestinal itu yang berwarna coklat ya, coklat yang di bawah bisa dilihat sendiri. Nah, setelah itu akan mengalami absorpsi. Nah, sirkulasi darah yang akan mengabsorpsi obat tersebut ya, akan mengabsorpsi. Nah, setelah itu setelah diabsorpsi akan mengalami distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nah, setelah mengalami ekskresi, di sini itu obat akan diekskresi oleh ginjal ya. Ginjal, misalkan saya contohkan seperti ginjal. Nah, ginjal di sini akan menghasilkan efek. Jika menghasilkan efek, maka jika kayak mengeluarkan air kencing ya, itu seperti kayak efek ya. Efek maksudnya kayak obat telah menemukan reseptornya di dalam proses metabolisme tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada slide yang tentang aspek telabiofarmasetika. Nah, di sini ada obat. Nah, obat itu ada zat aktif dan pembawanya. Nah, jelas obat harus memiliki zat aktif dan pembawanya, karena jika tidak memiliki itu, obat itu tidak akan menimbulkan efek ya. Setelah itu akan mengalami pelepasan atau liberation. Nah, seperti yang digambarkan tadi ya. Nah, setelah mengalami pelepasan, terus akan mengalami dispersi padatan zat aktif. Nah, zat aktif masih terbawa, zat pembawanya tersimpan pada saat pelepasan tersebut ya. Setelah itu akan dilarutkan atau mengalami disolusi. Nah, setelah itu dimasukkan lagi dispersi molekuler zat aktif. Nah, zat aktif masih terbawa ya. Setelah itu akan mengalami penyerapan atau absorpsi. Setelah itu akan masuk ke dalam darah. Nah, dari dalam darah itu obat akan dibawa atau akan dipertemukan kepada reseptor yang cocok untuk obat tersebut dan akan menimbulkan efek. Nah, oke, lanjut. Di sini ada bioavailabilitas obat. Nah, bioavailabilitas obat sangat mempengaruhi daya terapeutik. Nah, mengapa? Karena jika daya terapeutik tidak sesuai dengan yang diresepkan, maka ini sangat mempengaruhi bioavailabilitas obat. Karena bioavailabilitas obat itu harus diperhatikan 100% ya, 100% harus diperhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas klinik dan aktivitas toksik. Nah, maksudnya aktivitas klinik ini pemanfaatannya itu harus diperhatikan dengan baik, dan aktivitas toksik maksudnya efek racunnya itu harus diperhatikan ya. Memang setiap obat itu pasti akan memiliki efek racunnya, dan maka dari itu bioavailabilitas obat itu harus diperhatikan ya, dari situ. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya biofarmasetika. Nah, pentingnya biofarmasetika itu adalah untuk mengatur pelepasan obat sedemikian rupa ke sirkulasi sistemik agar diperoleh pengobatan yang optimal dan pada kondisi klinik tertentu. Nah, oke, lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada parameter fase biofarmasetik yang berpengaruh langsung pada kerja obat secara faktor fisiologik yang berperan pada proses disposisi obat atau Wagner. Ya, di sini ada presdispori obat yang akan mengalami nasib obat atau in vivo.
Nah, di sana liberasi. Nah, liberasi itu adalah pelepasan yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian di sini ada disolusi. Nah, disolusi itu adalah tahap yang terjadi setelah tahap pelepasan atau liberasi. Zat aktif ketika kontak dengan medium dalam tubuh sehingga terjadi dispersi molekuler dalam air. Nah, di sini pada disolusi harus diperhatikan itu adalah jalur pemberian obatnya. Nah, seperti secara oral, rektal, topikal atau parenteral. Nah, terus cara pemasukan juga harus diperhatikan. Terus yang ketiga ada dosis dan ritme pemberian obat. Itu juga harus diperhatikan ya, dosisnya dan ritmenya. Nah, dosisnya itu harus diperhatikan, harus sesuai dengan usia ya. Misalkan anak bayi juga, anak-anak, orang dewasa dan yang lanjut usia. Terus selanjutnya di sini ada pengaruh bentuk sediaan obat. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah ada sifat fisikokimia bahan aktif dan teknologi pembuatan. Nah, teknologi pembuatan itu harus diperhatikan, harus steril, karena jika tidak steril, obat tersebut mungkin efeknya akan hilang ya. Nah, selanjutnya ada absorpsi. Nah, absorpsi itu adalah penyerapan. Nah, setelah mengalami liberasi, maka akan mengalami absorpsi. Nah, setelah itu maka mengalami disolusi. Nah, selanjutnya ada interaksi. Nah, interaksi dari tabel di atas itu yang pertama ada kimia tempat pemasukan obat, terus aliran darah di tempat pemasukan obat, dan mekanika tempat pemasukan obat atau gerak peristaltik. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Ini ada fase kerja toksik ya, fase eksposisi. Nah, fase eksposisi itu adalah terjadi kontak langsung dari luar atau perjalanan paparan organisme oleh toksikan. Nah, fase eksposisi ini dapat melalui kulit. Nah, kenapa dapat melalui kulit? Karena bahan racun dapat memasuki pori-pori atau terserap langsung ke dalam sistem tubuh, terutama bahan yang larut minyak, yaitu polar. Terus yang kedua, saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan atau inhalasi. Nah, ini tuh maksudnya seperti mulut ya, melalui mulut. Nah, racun dapat terserap seperti halnya makanan langsung masuk ke peredaran darah. Nah, selanjutnya di sini ada saluran cerna atau oral. Nah, mungkin di sini saluran cerna juga mungkin contohnya seperti mulut ya. Mulut, makanan yang kita serap mungkin kita tidak tahu apa itu mengandung racun ya, akan langsung masuk ke saluran pencernaan seperti lambung ya, usus ya. Nah, selanjutnya ada injeksi. Nah, injeksi atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. Nah, oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini masih pada fase kerja toksik. Nah, di sini toksikan siap diabsorpsi menuju sistem peredaran darah. Nah, perjalanan racun itu atau perjalanan toksik itu dalam tubuh manusia itu mengalami beberapa proses ya. Yang pertama proses penyerapan atau absorpsi, proses penyebaran racun dalam tubuh atau distribusi. Nah, pengolahan racun dalam tubuh atau metabolisme, dan proses pengeluaran racun dalam tubuh atau disebut dengan ekskresi. Nah, setelah itu toksikan akan mengalami lapisan barier absorpsi ya, atau seperti pada sel kulit, sel dinding saluran pencernaan, dan sel epitel alveoli paru-paru. Nah, di sini kemampuan terabsorpsi ditentukan oleh sifat fisikokimia toksikan. Terus yang kedua, bentuk fisik sediaan farmaseutik dan formulasi padatan, semi solid, larutan atau gas. Dan ketiga, tempat pejanan sifat membran dan aliran darah. Terus yang keempat, sifat dinding atau barier absorpsi. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Ini di sini masih pada fase kerja toksik ya, tapi di sini pada faktor farmaseutikanya. Nah, di sini ada gambar ya, tablet yang belum mengalami formulasi ya, belum mengalami metabolisme. Nah, setelah itu akan mengalami metabolisme formulasi seperti bentuk sediaan, bentuk tambahan ya, seperti zat aktif, seperti zat pembawa. Nah, setelah itu
Sifat fisikokimia zat aktif itu dapat berbentuk kristal, kelarutan, dan konstanta disosiasi. Nah, setelah mengalami dispersi atau formulasi, maka obat tersebut atau tablet tersebut akan mengalami penyerapan, akan mengalami penyerapan dan akan tersebar menjadi butiran-butiran kecil, seperti gambar tersebut di sini. Nah, sebelum juga melintasi membran biologik, zat aktif harus terlarut terlebih dahulu. Nah, zat aktif itu harus terlarut dulu sebelum memasuki membran biologik. Nah, dalam cairan sekitar membran. Nah, oke, lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada fase biofarmasetik. Nah, fase biofarmasetik ada 3. Yang pertama itu ada liberasi. Nah, liberasi itu adalah pelepasan, pelepasan zat aktif atau zat pembawa. Nah, setelah itu liberasi ini terdapat ada 2 tahap. Yang pertama tahap pemecahan dan tahap peluruhan. Nah, liberasi juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan biologis. Nah, memang keadaan lingkungan biologis harus diperhatikan saat pelepasan obat, Terus kedua ada mekanis pada tempat pemasukan obat atau gerak peristatik usus. Terus yang kedua lagi sini dari tahap liberasi diperoleh suatu dispersi halus dispersi halus padatan, zat aktif dalam cairan di tempat obat masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada disolusi. Nah, disolusi adalah pelarutan zat aktif secara progresif, yaitu pembentukan dispersi molekuler dalam cairan ke tempat obat masuk ke sistemik. Nah, sediaan larutan karena faktor tertentu kadang terjadi pengendapan yang kemudian akan melarut lagi. Nah, oke, lanjut di sini. Pada saat berikutnya terdapat juga absorpsi, Absorpsi itu adalah masuknya zat aktif ke sistem sirkulasi sistemik, Masuknya zat aktif ke dalam sistem sistemik yang bergantung pada berbagai parameter, terutama sifat fisikokimia zat aktif obat. Nah, sifat fisikokimia zat aktif obat itu harus diperhatikan dalam proses absorpsi obat. Terus di sini ada penelitian biofarmasetik. Nah, penelitian biofarmasetik bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi profil bioavailabilitas suatu zat aktif dan suatu metabolitnya guna meningkatkan aktivitas farmakologik dan aktivitas terapeutik obat. Nah, evaluasi dan interpretasi hasil penelitian juga merupakan rancangan pengembangan obat, drug product basic atau drug basic. Nah, oke, lanjut pada slide berikutnya. Ini masih pada penelitian biofarmasetik. Di sini masih ada 2 sisanya. Yang pertama itu ada interaksi antara formulasi dan teknologi suatu bentuk sediaan dengan menentukan sifat-sifat fisikokimia dari obat jadi. Nah, walaupun obat itu telah jadi, harus diperhatikan sifat-sifat fisikokimianya, karena jika tidak diperhatikan, obat tersebut mungkin akan hilang efeknya. Nah, setelah itu ada lagi interaksi di antara zat aktif dan organ tubuh. Nah, maksudnya mungkin zat aktif itu harus disesuaikan, jangan asal menambahkan zat aktif. Karena jika asal menambahkan zat aktif itu akan mengakibatkan kondisi yang buruk bagi tubuh. Nah, setelah itu kita lanjut pada slide berikutnya. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada aktivitas obat. Nah, di sini ada faktor endogen. Nah, faktor endogen itu maksudnya faktor dari dalam tubuh, atau dari sejak kita lahir. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama faktor genetik. Nah, faktor genetik ini maksudnya faktor yang telah kita dapatkan atau keturunan dari orang tua kita, atau leluhur kita sendiri. Terus yang kedua sini keadaan fisiologik dan patologik yang berkaitan dengan fungsi berbagai organ tubuh atau sistem pernapasan, peredaran darah,
endokrin dan pencernaan. Terus yang selanjutnya di sini ada faktor eksogen. Nah, faktor eksogen itu pula kebalikan dari endogen, yaitu faktor dari luar ya. Contohnya seperti faktor lingkungan dan farmasetika. Nah, kedua ini sangat juga mempengaruhi aktivitas obat. Karena jika tidak diperhatikan ya, mungkin obat tersebut akan buruk akibatnya jika tidak diperhatikan. Nah, selanjutnya pada saat berikutnya ini ada faktor fisiologik. Nah, yang pertama ada perbedaan spesies. Nah, memberikan perbedaan pada reaksi biotransformasi yang disebabkan oleh perbedaan sistem enzimatik yang jenis reaksi transformasi atau perubahannya ya. Terus yang kedua itu perbedaan karakter air kemih atau pH yang berpengaruh pada laju ekskresi xenobiotika. Nah, jika dilihat dari karakter air kemih ya, atau pH-nya itu memang setiap orang berbeda-beda, jadi memang harus diperhatikan. Jika tidak, itu juga akan mengakibatkan faktor fisiologiknya. Terus selanjutnya di sini ada faktor individu. Nah, faktor individu itu di sini dapat dilihat umur ya. Umur yang pertama itu pada bayi. Nah, mengapa pada bayi? Karena jika tidak diperhatikan itu akan mengakibatkan buruk ya, mengakibatkan hal fatal pada bayi, karena kan bayi belum memiliki organ-organ yang seutuhnya sempurna. Nah, beda dengan orang dewasa, itu memang harus diperhatikan. Terus yang kedua anak-anak. Nah, anak-anak juga ini harus diperhatikan karena setiap anak pasti memiliki perbedaan umur ya, dosis. Jadi kita harus memperhatikan umur untuk memberikan dosisnya kepada kepada anak tersebut ya. Terus selanjutnya dewasa. Orang dewasa juga mungkin diperhatikan karena biasa orang dewasa itu memiliki penyakit yang mungkin tidak diduga-duga. Jadi itu harus diperhatikan memang. Terus yang manula atau lanjut usia. Ini harus diperhatikan karena kebanyakan ya yang lanjut usia ini kadang tidak dapat mengkonsumsi obat yang asal saja. Ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga ini mungkin sangat mempengaruhi ya, laki-laki dengan perempuan. Saya kurang mengerti. Maka kita lanjut pada poin ketiga. Yang pertama itu adalah morfotipe atau perbedaan ukuran fisik dan volume kompartemen. Nah, menyebabkan perbedaan distribusi dan akumulasi obat. Nah, selanjutnya ada kelainan genetik. Nah, kelainan genetik mungkin seperti ya keturunan dari seseorang ya. Mungkin kelainan dari lahir sudah memiliki penyakit itu atau penyakit turunan lah begitu. Terus kehamilan. Nah, kehamilan ini memang sangat harus diperhatikan ya. Karena pada umumnya obat-obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu dapat melintasi plasenta dan memberikan pemaparan pada embrio atau janin yang dikandung dan dapat menyebabkan teratogenik. Nah, faktor yang mempengaruhi transfer obat via plasenta antara lain itu seperti sifat obat ya, kecepatan jumlah obat via plasenta, lama pemaparan, distribusi obat dalam janin, serta tahap pertumbuhan. Nah, selanjutnya sih ada keadaan gizi. Nah, keadaan gizi mungkin harus diperhatikan karena biasa setiap orang itu mengonsumsi gizinya itu kurang baik ya. Setiap orang berbeda-beda. Terus selanjutnya ada ritme biologik. Nah, oke, lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada faktor patologik. Nah, faktor patologik ini perbedaannya disebabkan oleh fungsi organ yang terganggu ya. Yang pertama itu adalah faktor penghambatan dan penurunan efek obat. Yang pertama, ada gangguan dalam penyerapan saluran cerna karena adanya perubahan transit, pengeluaran getah lambung dan keadaan mukosa usus. Nah, terus yang kedua, ada penurunan absorpsi parenteral akibat penurunan laju aliran darah atau perifel dan sentral. Terus yang ketiga itu ada peningkatan eliminasi zat aktif melalui ginjal karena alkalosis atau asidosis. Nah, apa itu alkalosis? Alkalosis itu adalah sebuah kondisi yang
di mana darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Nah, sedangkan asidosis itu adalah kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Nah, oke, lanjut sini ada faktor patologik yang bagian kedua, yaitu faktor yang menghambat dan meningkat efek obat ya, meningkat efek obat. Dari sini yang pertama itu ada peningkatan penyerapan karena terjadinya kerusakan membran pada tempat kontak atau tempat penggunaan yang kita gunakan misalnya ya. Terus yang kedua ada kelainan penyakit yang dapat meningkatkan penyerapan obat melalui sawar darah otak. Nah, pada meningitis terjadi peningkatan kadar zat aktif di cairan cefalorachidien. Terus di sini ada infusifisiensi hati. Nah, mengapa infusifisiensi hati? Ya, maksudnya seperti penyakit hati ya, terjadi kebocoran pada hati. Nah, penyakit ini mempengaruhi metabolisme obat di hati dan sintesis protein plasma sehingga meningkatkan kadar obat. Nah, selanjutnya infusiensi ginjal. Nah, infusiensi ginjal maksudnya juga kayak kebocoran pada ginjal. Nah, penyakit juga ini mempengaruhi ekskresi obat aktif dan metabolitnya. Nah, meningkatkan kadar obat dalam darah dan jaringan. Terus selanjutnya ada gangguan pada sistem endokrin berakibat pada penekanan laju reaksi biotransformasi. Nah, oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di sini ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan di sini ada pertama ada makanan dan diet. Nah, di sini kekurangan nutrisi dan vitamin akan menghambat fungsi tubuh dan metabolisme. Maka dari itu kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi, dan jika kita ingin diet kita harus mengonsumsi makanan yang sehat, jangan asal diet saja. Itu tidak baik untuk tubuh. Terus yang kedua itu ada toksikomania. Nah, toksikomania di sini ada 2 poin. Yang pertama ada kecanduan alkohol. Nah, ada perokok ya, ada perokok. Nah, kecanduan alkohol itu maksudnya alkohol berpengaruh pada clearance obat di ginjal dan induksi enzim alkohol dehidrogenase. Terus perokok. Nah, perokok karbon oksida berpengaruh pada CYP 450 dan akan menurunkan hidroksilasi dari anilin hidrokarbon polisiklik yang bersifat induktor. Nah, terus yang ketiga ada cemaran udara dan air. Nah, di sini memang sangat pengaruh ya. Di sini cemaran udara dan air kita harus perhatikannya. Jika tidak, mungkin obat atau kita sendiri manusia ya tentunya akan terkena racun atau toksik ya. Jadi harus perhatikan memang. Terus faktor meteorologi. Nah, faktor meteorologi maksudnya itu kayak faktor ya terkena paparan sinar matahari ya, terus perubahan cuaca, perubahan angin gitulah. Terus yang kelima ada stres dan kelelahan. Dan di sini juga sangat berpengaruh pada metabolisme xenobiotika. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.